Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Masyita. Saya mahasiswi semester 5 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jabal Ghafur. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran dalam teori pendidikan Islam. Sebelum saya lanjut ke strategi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat munculnya teori pendidikan Islam. Sejarah singkat munculnya pendidikan dalam dunia Islam bisa dikatakan berawal dari proses pendidikan yang dilakukan di dalam rumah dan masjid. Namun harus diakui bahwa sejarah bermulanya pendidikan sebagai warisan Islam telah dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui dakwah ketauhidan para nabi dan rasulnya. Kemudian Nabi Muhammad sebagai Khatamul Anbiya telah meletakkan asas pola pendidikan yang kukuh sebagai pendidik ideal melalui fase Mekah dan Madinah, berlanjut ke zaman para sahabat Khulafaur Rasyidin, kemudian berterusan ke periode dinasti Umayyah, berkembang pada periode Abbasiyah, dan berkembang hingga ke periode Khalifah Utsmaniyah, menjalar sehingga ke Spanyol, Andalusia. Kemudian kita lanjut tentang strategi pembelajaran dalam teori pendidikan Islam. Definisi pendidikan pada dasarnya memiliki esensi yang sama, yaitu bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang memiliki tujuan, sasaran, dan target tertentu. Sebagai sebuah proses, pendidikan tidak hanya terbatas pada bimbingan secara sadar yang dilakukan oleh pendidik. Banyak hal lain yang mampu mempengaruhi proses seseorang dalam mencapai kesempurnaan diri, di antaranya adalah lingkungan alam, budaya, dan pengalaman hidup. Berkaitan dengan hal ini, Ahmad Tafsir menyatakan bahwa kehidupan adalah sebuah proses pendidikan mencakup seluruh kegiatan manusia, baik yang dilakukan sengaja maupun tidak, akibat dari pengaruh lingkungan maupun proses pendidikan yang dilakukan oleh diri sendiri. Dengan kata lain, bahwa pendidikan adalah pengembangan pribadi dalam segala aspek. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam pendidikan Islam yang diajarkan di setiap jenjang pendidikan selalu berkaitan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional bahwa pendidikan Islam harus mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Ahmad Tafsir menguraikan materi pokok pendidikan Islam yang diklasifikasikan menjadi 5 materi, yaitu yang pertama ada Al-Quran dan Hadis. Dalam materi ini dijelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW beserta dengan hukum bacaan yang berkaitan dengan ilmu tajwid serta penjelasan makna ayat dan hadis tersebut. Tujuannya adalah membimbing peserta didik agar memiliki pemahaman dan kesadaran untuk mengamalkan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, serta menunjang bidang studi lain dalam kelompok pembelajaran agama Islam, khususnya bidang studi akidah, akhlak, dan syariah. Kemudian yang kedua ada keimanan dan akidah Islam. Dalam materi ini dijelaskan tentang segala konsep keimanan dalam rukun iman serta tentang akidah-akidah Islam yang harus dipahami oleh umat Islam. Tujuannya adalah untuk mendorong peserta didik agar meyakini dan selalu bertakwa kepada Allah dan mencintai akidah Islam. Kemudian materi yang ketiga ada akhlak. Dalam materi ini dijelaskan tentang macam-macam sifat manusia, baik itu sifat terpuji maupun sifat tercela. Tujuan bidang studi ini adalah untuk mendorong peserta didik agar selalu mensyukuri nikmat Allah serta membentuk kebiasaan berakhlak mulia. Yang keempat ada fikih dan syariat Islam. Dalam materi ini dijelaskan tentang konsep beribadah serta hukum dan syariat Islam sesuai dengan kehidupan manusia. Misalnya muamalah, mawaris, dan siasah. Tujuan bidang studi ini adalah untuk menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam beribadah sesuai dengan ketentuan agama, meningkatkan iman, serta mendorong semangat untuk mengolah alam anugerah Allah. Kemudian yang kelima ada tarikh Islam. Kemudian kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, guru tidak hanya menjalankan fungsi ahli ilmu pengetahuan, tapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai
serta membangun karakter manusia secara keseluruhan agar dapat membentuk insan kamil. Insan kamil ini adalah proses perubahan kualitatif sehingga ia mendekati Allah dan menyerupai malaikat karena manusia memiliki potensi yang harus dikembangkan. Yang pertama, guru ini berperan sebagai pentransfer pengetahuan. Peran guru di bidang ini adalah sebagai pembantu murid dalam kegiatan belajar mengajar, karena murid juga berperan dalam mempersiapkan pelajaran, mencari bahan studi, dan melakukan studi dengan petunjuk dan pengarahan yang kapabel, serta menguasai sarana teknik dan teknologi pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada menjaga pertumbuhan murid yang komprehensif. Tujuan dalam proses menuju pertumbuhan murid secara komprehensif meliputi aspek spiritual, intelektual, pengetahuan, dan emosional. Maka seorang guru bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan perilaku tersebut melalui peran positifnya di bidang pendidikan, baik melalui sesi pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Kemudian yang ketiga ada bertanggung jawab atas kedisiplinan dan menjaga peraturan. Dalam aspek ini, guru dianggap sebagai pembantu dan mediator dalam mewujudkan perilaku sosial yang positif pada murid, yang pilarnya adalah kedisiplinan dan peraturan. Hal ini tidak mungkin terwujud hanya memiliki instruksi-instruksi dan pengawasan yang ketat, akan tetapi melalui diciptanya suasana demokratif di mana murid ikut berpartisipasi dalam rencana-rencana dan keputusan-keputusan untuk menjaga peraturan dan kedisiplinan sesuai dengan batas-batas kemampuan mereka secara umum. Kemudian yang kelima ada pembimbing mental murid. Guru menjalankan peran sebagai pemberi petunjuk dan pengarah kepada murid, tetapi dia juga harus mengawasi secara teliti perilaku murid, juga menghadapi secara positif ketika terjadi gejolak emosional murid yang dia ajar. Guru harus mengetahui kapan saatnya membawa murid kepada psikiater atau mendapatkan pertolongan. Kemudian yang keenam, ada model dan teladan yang baik. Dengan apa yang dikerjakan guru, baik di dalam maupun di luar kelas, maka dia dianggap sebagai teladan bagi murid. Para guru secara sengaja dimanfaatkan sebagai model. Misalnya, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi praktik sholat, maka apa yang dicontohkan oleh guru itu sebagai pedoman oleh murid. Kemudian ada metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan metode pengajaran di mana cara penyampaian materi dilakukan secara lisan oleh guru. Peranan utama dalam metode ini adalah guru, sebab posisi guru adalah menjelaskan secara aktif, sedangkan murid hanya duduk diam mendengarkan dan mencatat pokok-pokok materi yang disampaikan. Kemudian ada metode teladan. Dalam Al-Quran, kata-kata teladan diproyeksi dengan kata uswah, yang kemudian diberi sifat di belakangnya seperti sifat hasanah yang berarti baik. Metode ini dianggap penting karena aspek agama yang terpenting adalah akhlak, yang termasuk dalam kawasan efektif, yang terwujud dalam bentuk tingkah laku. Kemudian ada metode kisah-kisah. Menurut Quraisy Shihab, digambarkan sebagaimana adanya tanpa menonjolkan segi-segi yang dapat mengundang tepuk tangan atau rangsangan. Pelajaran yang terkandung di dalam kisah tersebut mengingatkan manusia agar jangan lupa bersyukur kepada Allah, jangan lupa diri, takabur, sombong, dan seterusnya, karena itu semua tidak disukai oleh Allah. Kemudian yang keempat ada metode tanya jawab. Metode ini merupakan metode di mana gurunya bertanya kepada murid mengenai materi pelajaran yang dibahas. Metode ini dapat dilakukan sebagai bentuk ulangan, selingan dalam pembicaraan, menarik perhatian murid, serta untuk mengarahkan pola berpikir murid. Nah, kemudian ada metode diskusi. Metode ini merupakan metode kelompok untuk memecahkan suatu masalah dan mengambil kesimpulan. Diskusi selalu diarahkan pada pemecahan masalah yang menimbulkan banyak perbedaan pendapat dan akhirnya diambil kesimpulan yang disepakati oleh seluruh anggota. Hal yang perlu diperhatikan dalam metode diskusi adalah peran seluruh murid dalam mengeluarkan pendapat serta etika yang dilakukan. Setelah itu, barulah diperhatikan apakah pembicaraannya dapat mengarah pada solusi ataupun tidak. Kemudian yang keenam ada metode hafalan. Metode yang dilakukan guru dengan memerintahkan murid untuk menghafal sejumlah kata-kata ataupun mufradat, kalimat-kalimat maupun kaidah-kaidah. Metode menghafal yang dilakukan secara berulang-ulang dapat menjadi keahlian yang akan terus berkembang. Namun metode ini biasanya hanya digunakan untuk bidang-bidang pelajaran tertentu, misalnya bahasa Arab, bahasa Inggris.
Kemudian yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan dalam sebuah proses pendidikan. Dalam lingkup terbatas, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pendidik dalam menyampaikan materi pendidikan kepada peserta didik. Sedangkan dalam lingkup luas, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan proses pendidikan Islam dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.